Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Rizaldi dari kelas G Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah hubungan antara lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Masalah kelembagaan negara, tugas, dana, wewenang, serta hubungan antar lembaga negara sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang ini sudah mengalami 4 kali amandemen. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode library research atau penelitian perpustakaan. Metode library research dengan mengambil dari berbagai buku Undang-Undang Dasar 1945 dan dari peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian menarik kesimpulan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, masing-masing lembaga negara mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu hubungan antara MPR dan Presiden, MPR dan DPR, DPR dan Presiden, BPK dan DPR, dan DPR dan MK. Hubungan antara lembaga negara pengaturannya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kelembagaan negara disebut lembaga tinggi negara. Yang pertama, lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan pusat. 1. Lembaga legislatif. Struktur lembaga perwakilan rakyat legislatif secara umum terdiri dari 2 model, yaitu lembaga perwakilan rakyat 1 kamar dan lembaga perwakilan rakyat 2 kamar. Dalam ketatanegaraan Indonesia, lembaga legislatif direpresentasikan pada 3 lembaga, yakni MPR, DPR, dan DPD. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Seiring dengan tuntunan reformasi, keberadaan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia banyak melahirkan perdebatan. Satu pihak menghendaki MPR dihilangkan karena fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah cukup dilakukan oleh DPR. Sementara di pihak lain tetap menghendaki MPR tidak dibubarkan. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Perubahan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada 19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Dalam perubahan ini terjadi pergerakan kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5. Berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang pasal 20. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD adalah lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, gagasan pembentukan DPD dalam rangka restrukturisasi parlemen di Indonesia menjadi 2 kamar yang diadopsi. Perbedaan DPD dan DPR terletak pada hakikat kepentingan yang diwakili masing-masing. DPR dimaksudkan untuk mewakili rakyat, sedangkan DPD dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah. Yang kedua, lembaga yudikatif. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada MPR yang terdiri dari 2 kamar, yakni DPR dan DPD, maka kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dipahami mempunyai 2 pintu, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang A. Mahkamah Agung. Menurut pasal 24A ayat 1, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang B. Mahkamah Konstitusi. Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen juga mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat pasal 24C Jo pasal 3 Aturan Peralihan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Yang C, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap yang pertama, hakim agung di Mahkamah Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan badan peradilan lainnya. Yang ketiga, hakim Mahkamah Konstitusi. Sekian pembahasan dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.